Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja untuk kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, yaitu di mata kuliah sistem berkas basis data ya, di pertemuan ke-11. Oke. Langsung saja untuk melanjutkan materi atau meneruskan materi pada pertemuan kali ini. Jadi Oke, untuk dari materinya, ya masih. Oke, untuk dari materinya terakhir itu yang dibahas mengenai inner join, kemudian left join ya, sama left join atau outer join. Ya, di sini sebenarnya masih banyak lagi yang belum sempat kita bahas mengenai penggunaan struktur query language ya. Terakhir join, kemudian yang sudah pernah dicoba yaitu mengenai DDL atau Data Manipulation Language, yang pernah saya bahas terutama tentang insert data, update data, ya delete juga pernah saya bahas juga, kalau nggak salah itu sebelum UTS. Kemudian di sini juga ada ini untuk DCL ya, Data Definition Language. Pertama ini ada create table, kemudian atau create database bisa juga. Ini alter ini bisa juga untuk nambahin kolom atau mengubah tipe kolom menggunakan query. Kemudian ada juga drop. Di sini fungsinya untuk bisa menghapus table atau drop database. Tapi biasanya umumnya digunakan untuk hapus database ya, ngedrop itu. Yang pertama mungkin sekalian mengulas lagi mengenai DCL ya, atau DDL. Di sini nantinya create ya. Di sini kita akan create database. Jadi create-nya di sini bisa bikin dua fungsi untuk create database dan juga create table. Nah, di sini ada contohnya create database. Di sini nama database-nya contohnya testdb. Kalau create table, di sini create table yang tadinya database diganti jadi table. Kemudian nama tabelnya person atau kita ganti jadi misalnya mahasiswa. Di sini yang sebelah ya kiri di dalam personnya atau parameternya, di sini bisa kita tambahin beberapa kolom ya. Misalnya ada ID, integer. ID integer ini tipe data ya. Kemudian not null atau data yang nggak boleh kosong ya. Last name di sini not null nggak boleh kosong, kalau first name sama age dia boleh kosong. Kemudian di set sebagai kunci utamanya atau primary key dengan nama kolomnya ID ya. Ya mungkin sambil saya coba di sini.
Nah, di sini untuk SQL ya. Di sini saya coba untuk bikin satu database baru. Database nggak pakai S ya kalau nggak salah. Di sini nggak pakai S, nggak pakai akhiran huruf S. Dan database yang belum ada, misalnya kuliah, ada nggak? Sudah ada, mahasiswa deh. Database mahasiswa di create. Nah, di sini sudah ada untuk database mahasiswa sudah tercreate. Nah, biasanya kalau kita menggunakan UI langsung di menunya ya atau menu barnya basis data, kemudian ketik namanya, baru dibuat atau create. Tadi kalau pakai query, create database baru nama database-nya. Kemudian pilih atau buka database-nya. Jadi sehingga di atasnya di sini akan tampil dengan nama database yang kita pilih. Nah, kemudian di sini SQL, di sini kita coba buat satu table ya. Di sini misalnya data mahasiswa. Misalnya ID, kemudian di sini integer ya untuk tipe datanya. Kemudian not null, koma ya, untuk pemisah dengan kolom yang lain. Kemudian di sini nama mahasiswa, tipe datanya di sini pakai varchar, kemudian panjang karakternya misalnya 100. Kemudian untuk isiannya dia harus diisi. Kemudian nama mahasiswa, email, varchar, panjangnya misal 50 untuk email ya, 50 karakter. Kemudian alamat. Alamat di sini pakai teks. Karena ya untuk dia bisa aja karakternya bisa lebih dari ya 100 lah anggapan, atau bisa lebih banyak tuh. Not null, kemudian dropon. Di sini pakai varchar, kemudian panjangnya misalnya 20. Kalau 15 karena enggak, panjangnya itu enggak lebih dari 12 biasanya. Karena kita hanya nyimpan satu nomor telepon. Kalau lebih dari satu, ya bisa pakai teks. Karena kalau pakai varchar kan dibatasi 50. Misalnya ada yang punya nomor HP lebih dari 5 lah gitu kan. Berarti kan lebih dari 50 karakter. Itu punya nomor telepon banyak, nanti buat apa ya. Nah, kemudian tanggal lahir. Date, not null, kemudian primary key. Primary key-nya di sini diambil itu field ID. Oke, di sini saya coba untuk di-execute. Oke, di sini sudah tercreate ya satu data baru. Satu tabel baru. Itu dengan mahasiswa. Nama untuk peruntukan data mahasiswa ya. Kita cek strukturnya di sini, tipe data yang dibuat sudah sesuai ya, dengan ID-nya sebagai primary key. Nah, tapi kalau dia primary key, kalau kita isi datanya ya, atau kita insert,
Misalnya pakai insert ya, ID. Kalau ID-nya dikosongin, kemudian di sini nama mahasiswa, misalnya ini Agus, dan alamat misalnya Rawang, telepon, kemudian tanggal lahir misalnya 2012 ya. Kalau kita execute di sini field ID kita nggak masukin sebagai untuk insert data, jadi dia akan terjadi error di sini. Nah, makanya di sini di strukturnya saya ubah. Jadi ditambahkan untuk ID-nya AI-nya atau field ID dicek di checklist ya. Ini untuk auto increment. Kemudian disimpan. Kemudian di SQL lagi untuk create data. Jadi agar ID-nya itu otomatis berurut 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, nah di sini sudah berhasil. Sekarang saya tambahkan satu data atau 2 data lagi. Oke. Jika dicek di browse, nah di sini akan otomatis tercreate juga ya. Jadi ada 2 data dan ID-nya juga akan otomatis. Nah, misalnya yang 2 ini saya delete ya. Di sini sambil coba untuk query delete. Delete from data mahasiswa dan where ID-nya sama dengan 2. Oke, di sini datanya terhapus. Nah, kalau pakai auto increment, nanti ID-nya ketika saya tambahkan baru lagi, dia bukan 2 ID-nya, tapi melainkan 3. Karena pakai auto increment dia, kalau ada yang terhapus, ID terakhir atau tengah-tengah, dia nggak akan ambil ID yang terhapus itu, jadi akan meneruskan. Nah, jadi langsung ke 3 atau ID increment yang terbaru ya. Nah, kemudian ini untuk yang create. Nah, di sini alter. Di sini alter ini bisa difungsikan kita untuk nambahin kolom baru. Nah, di sini untuk nambahin kolom baru, perintahnya itu alter table, nama tabelnya, kemudian add nama kolom yang akan mau kita tambahkan, kemudian tipe datanya. Di sini kalau mau hapus kolom ya, misalnya ada kolom yang udah nggak kepake lah gitu. Misalnya kolom inputan alasan misal pada tabel form misal. Alter table, kemudian form atau table form, drop kolom, baru nama kolomnya yang mau kita hapus. Jadi bisa hapus tanpa harus ngapus tabelnya gitu. Kemudian alter untuk ngubah tipe data biasanya. Merubah kolom ya, merubah tipe data. Di sini alter table, nama table, alter kolom yang tadinya add, drop jadi alter ya. Kemudian nama kolomnya atau nama fieldnya
baru data tipenya ya. Di sini saya mau coba untuk nambahin satu kolom baru ya. Alter table, data mahasiswa, add yang belum ada itu misalnya NIM ya misalnya. Dan dengan tipe datanya varchar, terus panjang karakternya misalnya 15 untuk NIM atau 10 deh. Dan di execute. Oke, di sini sudah nambah ya satu field baru NIM. Nah, dia isinya 0 ya. Ya mungkin kalau kita nambahin kolom baru di tengah-tengah transaksi yang sudah berjalan, jadi nggak usah pakai tambahan not null di belakangnya. Gitu. Itu agar nantinya data yang sudah ada, yang sudah tercreate, nggak akan error atau semacamnya. Atau ketika kita nambahin kolom baru, tetap berhasil. Gitu. Kemudian untuk merubah tipe data ya. Berubah tipe data pada kolom. Dan alter kolom tadi NIM misalnya. Tadi yang isinya varchar mau saya ubah jadi integer misalnya. Di sini integer harus gimana ya untuk tipe data integer terkolom coba kalau saya ubah ke char misalnya jadi 5 jadi sama enggak mau ya alter table nama table atau kolom. Kayak biasanya kalau untuk query ngubah kolom apa ada perbedaan. Nah. Oke, di sini untuk modify-nya bukan pakai alter kolom ya ternyata. Pakai coba modify. Oke, nah pakai modify. Jadi di sini diganti yang tadinya alter kolom jadi modify. Asal dicek, kemudian nah di sini tipe datanya sudah berubah jadi integer. Kemudian kalau mau dihapus table, nama table, kemudian drop kolom NIM. Oke, di sini sudah langsung terhapus ya untuk kolom yang dihapus menggunakan alter table, kolom NIM itu. Nah, kemudian ini drop sudah, untuk insert juga sudah ya, pada pembahasan yang lain. Di sini coba untuk yang DCL, data control language, di sini ada grant sama revoke ya. Nah, di sini untuk yang grant ini sebenarnya perintah SQL yang digunakan sama seorang
administrator atau yang memaintain database. Kemudian untuk memberikan hak akses kepada pengguna agar dapat akses suatu tabel dalam basis data. Jadi pengguna satu misalnya dia bisa akses semua database. Kemudian untuk pengguna dua hanya beberapa database misalnya. Jadi enggak semuanya diberikan ke user yang kedua. Di sini hak akses ini bisa seperti untuk insert, delete, update, dan select ya. Oke, untuk contohnya, misal pemberian hak akses ke grant menggunakan grant, kemudian perintahnya yaitu yang ditambahkan insert dan delete ke tabel mahasiswa ya, ke user Budi. Di sini pada tabel mahasiswa dan ke user Budi. Nah, di sini karena saya hanya user root aja, jadi di sini nggak bisa saya coba ya, karena saya usernya cuma satu di MySQL ini. Dan untuk pemberian tambahan atau satu akses saja misalnya, di sini hanya update, berarti user Raisa hanya bisa update data pada tabel mahasiswa, dia nggak bisa melakukan perintah select, insert maupun delete. Kemudian untuk revoke di sini kebalikan dari grant. Kalau grant memberikan hak akses. Secara sederhananya, kalau revoke di sini itu menghentikan atau menonaktifkan hak akses yang sudah diberikan sebelumnya. Hanya perintahnya diganti, yang tadinya grant menjadi revoke. Kalau script yang tambahan lain seperti insert, delete on, nama tabel, from, nama user, ini nggak diganti. Hanya grant menjadi revoke dan to menjadi from. Oke, kemudian di sini lanjutan untuk perintah-perintah SQL ya. Di sini sebenarnya ada lebih banyak lagi perintah SQL selain yang sudah pernah saya bahas ya. Kan ada join, kemudian join dan teman-temannya, kemudian ada create, table, database, alter, drop, select, insert, update, sama delete. Nah, di sini selain itu ada tambahan juga dalam perintah where ini. Nah, where ini bisa dilakukan untuk kita mencari data misalnya. Dalam pencarian data select, penggunaan where di akhir biasanya nama table ya. Ya, select bintang from data mahasiswa where misalnya where alamat, kemudian sama dengan misalnya Kerawang. Nah, nanti dengan yang terdapat kolomnya atau kata Kerawang, berarti nanti dia dapat ditampilkan. Nah, di sini untuk operator dalam where ini bisa contohnya ada 6 ya. Sini ada sama dengan, artinya data yang kita definisikan ini harus sama dengan yang ada di kolom tersebut yang kita gunakan sebagai where. Kemudian untuk di sini yang tidak sama sekali, artinya yang enggak ada ya, dengan yang kita definisikan di query. Kemudian di sini untuk yang lebih kecil sama dengan, lebih besar dan lebih besar sama dengan, biasanya digunakan untuk lebih tepatnya untuk yang berupa angka ya, bukan berupa karakter huruf atau teks. Lebih cocoknya untuk yang angka, operator-operator ini. Kalau untuk yang teks biasanya pakai yang sama dengan, atau mungkin bisa ada yang pakai like.
Oke, di sini ada dua data. Di sini coba saya update satu ya, misal Bambang. Untuk alamatnya saya coba pakai sebagai update ya. Kita update data mahasiswa, kemudian set, kemudian alamat saya ubah menjadi Bekasi. Kemudian where bisa pakai ID sama dengan tadi 3. Kalau kita tahu namanya bisa pakai nama mahasiswa, kemudian Bambang ya. Kemudian di execute. Saya cek di sini sudah berubah ya untuk alamat Kerawang sama Bekasi ya. Kemudian ada juga untuk kita mencari data menggunakan where like misalnya. Where alamat like kemudian kalau tidak salah kayak gini. Saya agak lupa kalau di query. Like kemudian Rawa di sini ya. Coba oke, di sini untuk yang penggunaan where like artinya yang seperti ya. Kalau like itu yang seperti. Nah, kemudian di sini kenapa tampil yang kok di sini kan Rawa nggak ada ya? Di datanya yang kata Rawa nggak ada, tapi ketika saya lihat di sini berdasarkan alamat di sini ada Karawang. Kata tengahnya di sini Rawa ya. Karena di sini saya pakai operator tambahan atau parameter persen untuk like-nya. Jadi like persen yang di depan itu untuk kita mencari data apapun yang mirip dengan apa yang ada di tengah-tengah persen ini. Nah, jadi misalnya ininya ada persen di depan sama belakang, kemudian katanya di tengah-tengah, dia akan ketemu nih kalau datanya ada. Tapi kalau kita nggak pakai, misalnya hanya pakai persen di belakang, berarti setelah kata rawa, yang di belakangnya kan bebas. Nah, itu bisa aja nggak ketemu untuk datanya. Nah, di sini nggak ketemu karena Karawang yang dia bisa baca di sini hanya Rawang ya. Tapi untuk K-nya, kata depannya dia nggak bisa kebaca ya karena persennya saya hapus. Jadi untuk query like untuk mencari data yang mirip atau seperti kata yang kita masukkan di sini, ya baiknya di sini tambahkan persen di depan dan belakang. Oke, kemudian untuk di sini ada operator logika ya. Kalau sebelumnya kan mengenai where. Di sini operator logika ada and, or, dan not ya. Di sini untuk yang and sebenarnya atau operator logika digunakan untuk menggabungkan seleksi pada record yang syaratnya ini lebih dari satu kondisi. Oke, mungkin contohnya di sini ini contoh tabel operator logika. Di sini ada dua kondisi AK1 dan K2. Di sini K1-nya true, K2-nya true. Kemudian di sini ada 4 data ya. K1 true, 2-nya false, kemudian false true, dan false false.
Kemudian kalau dicek dengan operator logika, di sini pakai not ya, berarti not K1. Berarti pakai not K1 where dengan kondisi yang salah berarti, atau yang bukan K1, yang bukan true. Nanti di sini false hasilnya. Kalau K1 dan K2 pakai operator AND di tengah-tengah where-nya, itu nanti akan keluar data harus true tuh, karena atau data yang benar-benar ada lah gitu. Kalau misalnya kolom 1 dengan kolom 2, misalnya kolom 1 datanya alamat yang kita where-kan. Where alamat sama dengan Karawang, N provinsi Jawa Barat. Nah, itu pasti ketemu. Tapi kalau N-nya provinsi Jakarta misalnya, itu pasti nggak ketemu, karena ketika pengisian data ya pasti Karawang ini ada di Jawa Barat gitu. Kemudian untuk K1 atau K2 menggunakan OR. Nah, di sini salah satunya pasti benar. Karena misalnya kolom satunya alamatnya Karawang, kemudian kita pakai OR, di kolom 2-nya Jakarta, di-execute, datanya pasti akan tampil. Karena salah satunya benar, kalau datanya ada. Jadi yang alamatnya Karawang benar, Provinsi DKI Jakarta benar kalau pakai OR. Jadi dia bisa milih salah satu. Ya, di sini ada contohnya ya, kurang lebih. Nah, di sini ada untuk menampilkan customer berdasarkan kota Berlin ya, dan negaranya Jerman. Jadi di sini ada 5 data ya, di gambarnya ada 5 data. Kalau di city-nya, di sini ada Berlin, Meksiko, London, dan dan Lulea kalau nggak salah. Kemudian negaranya ada Jerman, Meksiko, UK, dan Swedia ya. Jadi di sini nanti akan tampil data, kalau dicari select from customer where country negara Jerman dan city Berlin. Jadi negaranya harus Jerman dan Berlin. Kalau pakai N harus dua-duanya bernilai true, benar. Nah, karena di sini ada yang Berlin sama Jerman dalam satu baris data yang sama, maka akan tampil. Tapi kalau satunya misal Berlin, tapi country-nya bukan Jerman, misalnya Inggris lah gitu, dengan operator N, di sini nggak akan ketemu. Nah, kemudian kalau di sini pakai yang beda lagi ya, tapi bisa aja ketemu kalau parameter lah lebih banyak ya. Tapi di sini bisa tampil juga untuk yang N-nya country-nya Meksiko dan city-nya London. Kan kalau secara ini harusnya nggak bisa ya. Harusnya di sini nggak bisa sih. Tapi saya coba dulu. Di sini datanya ada 2. Di sini mau saya ubah dulu untuk datanya ya. Di sini misalnya Jakarta ya, untuk alamat. Kemudian saya tambahkan satu kolom baru untuk provinsi. Filter table data siswa at provinsi
Archer 50. Oke, di sini sudah ada provinsi, kemudian saya update datanya itu update tabel mahasiswa set provinsi Jawa Barat untuk user dengan ID atau where-nya dengan alamat misalnya Kerawang. Ini satu lagi agar sekali execute. Dan di sini DKI Jakarta untuk yang alamatnya Jakarta. Oke, di sini sudah ada perubahannya di tabelnya alamat Kerawang, Provinsi Jawa Barat, Jakarta, DKI Jakarta. Sini saya coba untuk yang N, maka tampil jika beda kota. Biasanya kalau secara logika kan dia nggak tampil ya kalau secara logika kita gitu. Sini data mahasiswa, where-nya alamat data mahasiswa where alamat sama dengan misalnya Karawang N provinsi, kita coba yang sama atau yang benarnya dulu yang sama-sama true ya. Yang sini Jawa Barat. Oke, di sini akan tampil ya datanya mahasiswa Agus. Kalau saya ganti, kalau di sini kalau di tabelnya kan jika K1-nya true, K2-nya false, harusnya pakai N dia false ya. Di sini saya coba DKI Jakarta. Nah, benar di sini nggak tampil karena dia beda ya. Di sini untuk operator logika dalam perumusan tabelnya sudah sesuai ya, sudah benar. Nah, di sininya berarti hasilnya yang nggak sesuai nih. Ya mungkin hasilnya harusnya kosong gitu. Untuk yang B. Kemudian kalau yang pakai OR atau ya berarti di sini. Nah, kalau pakai OR berarti nilai kolom 1 dan kolom 2 masing-masing ya bisa benar gitu. Kalau pakai OR jadi dia karena atau. Jadi misalnya alamatnya jika benar ya dia tampil, atau provinsinya jika benar dan ada datanya maka dia akan tampil datanya. Nah, seperti ini jadi ada dua langsung ya. Where alamat Kerawang ya tampil dengan atau provinsi Jakarta tampil juga yang Bambang ya di sini. Jadi bedanya N sama OR itu ya kalau N semua nilai yang di dalam kondisi where harus sama-sama true atau benar. Kalau pakai OR ya bisa semuanya benar, bisa sebagian benar, bisa salah satunya benar tuh, untuk nilainya. Kemudian untuk yang pakai not ya. Di sini kalau pakai not, kalau where not alamat Kerawang, berarti seharusnya yang tampil itu Jakarta. Berarti yang bukan alamat Kerawang nih kalau pakai not, kalau kita definisikan. Nah, di sini benar Bambang yang akan tampil datanya karena pakai not, atau yang selain isinya Kerawang lah itu untuk alamat. Oke, kemudian
Lanjut lagi pakai Between ya. Nah, di sini Between ini bisa digunakan untuk misalnya kita mencari dalam rank tanggal ya. Misalnya tanggal atau start date, between, from date ya misalnya. Atau mencari harga produk dengan range tertentu. Nah, kalau contohnya di sini secara penerapan, di sini ada select bintang from product where harga. Nah, ini kolom harga ya. Where harga, terus tambahan operator between. Jadi di sini between ini seperti di antara. Jadi kita mencari semua data produk dengan kondisi harga di antara 10.000, di sini harus pakai N ya. Terakhirnya 20.000, jadi 10.000 sampai 20.000. Jadi harga yang di antara rank 10 sampai 20.000 akan tampil kalau ada datanya di produk. Nah, kemudian di sini kalau pakai between dan pakai not ya, berarti yang not between. Artinya harga yang akan tampil yaitu selain yang di antara 10.000 sama 20.000. Jadi kalau pakai not between berarti produknya yang tampil itu dari harga 0 sampai di bawah 10.000 berarti 9.999 lah gitu. Kemudian dan harga yang di atas 20.000 satu lah gitu. Kalau pakai not between. Nah, kalau di sini menggunakan not between-nya nama ya. Di sini untuk menampilkan semua data mahasiswa dari tabel antara nama Budi dan Raisa diurutkan berdasarkan nama ya. Kalau pakai nama di sini saya jarang pakai. Kalau yang untuk between mungkin belum pernah secara pengalaman saya. Biasanya yang saya pakai itu untuk harga atau range angka, kemudian range tanggal ya. Di sini kalau untuk tanggal bisa juga kita pakai misalnya date, where date, between tanggal sekarang misalnya tanggal 6, N misal tanggal terakhirnya itu ranknya 10 Juli. Itu bisa gitu kan. Ya kalau pakai not between untuk rank tanggal ya tinggal dicoba lagi aja pakai not between. Berarti yang selain itu yang akan tampil. Kemudian untuk like dan not like. Nah, di sini artinya kalau like itu seperti kita mencari teks yang berdasarkan kata yang kita input, artinya seperti yang mirip ya. Kalau not like yang bukan yang kita inputkan. Nah, di sini prefixnya itu bisa menggunakan seperti ini ya. Di sini ada pola untuk prefix pada like atau not like. Di sini ada yang pakai persen ya. Di sini untuk yang A ini kita sebagai kata yang kita inputkan. Kemudian persennya ini sebagai mencari yang sesuai pada kata yang berawalan satu atau berapa huruf ya. Berarti setelah huruf A. Kalau persennya di belakang. Kalau untuk yang persennya di depan dan belakang, berarti dia mencari kesesuaian kata yang sebelum dan setelah. Kalau yang di depan berarti yang mencari yang sebelum. Nah, kemudian untuk kalau di sini yang persen berawalan atau berakhiran. Kalau yang pakai underscore mencari kesesuaian kata yang berawalan hanya satu huruf. Artinya ya mungkin ini lebih spesifik lagi ya. Sini lebih spesifik lagi. Kalau saya pengalaman saya belum pernah pakai yang
like pakai underscore ya. Paling sering pakai yang polanya ada persen ya. Nah, di sini contoh operator untuk like ya. Di sini kita mencari semua data customer dengan kondisi where berdasarkan nama customer dengan operator query-nya like. Kemudian di sini huruf A berdasarkan nama customer ya. Huruf A, baik huruf A kecil atau besar. Kemudian setelahnya berarti setelah huruf A bebas karena dia ada persennya. Mau ini huruf ada spasi atau dia nggak ada akhirannya lagi atau udah huruf terakhir atau dia ada huruf lain selain A. Jadi di sini yang depannya A, Alfred, Anna, Anthony, sama Ron dia akan tampil karena persen polanya yang di belakang ini mengambil yang setelahnya ya. Kemudian kalau yang di sini persennya depan sama belakang, berarti dia ngambil kalimat atau kata yang sebelum or sama setelah or. Kalau sebelum or kan di sini contohnya ada Antonio Moreno. Nah, yang or-nya ini kan berarti Antonio M. Nah, sampai M ini berarti yang masuk ke persen yang pertama. Kemudian persen yang kedua atau setelah or berarti yang Eno Taqueria. Nah, gitu. Kalau yang tadi yang pertama ini persennya di belakang doang. Di sini kita berarti A, misalnya anak, berarti na Trujillo setelahnya ini berarti yang diambil dari persennya, dari like. Kemudian untuk yang operator menggunakan underscore dan persen ya. Di sini ada jika mempunyai huruf kedua R. Nah, di sini jika huruf keduanya R, berarti ini kan huruf pertama di depan. Huruf pertama ini bisa bebas. Nah, huruf kedua harus R. Kalau dia huruf keduanya bukan R, dia nggak akan tampil. Nah, makanya di sini customer name-nya huruf keduanya R, AR, DR, ER, FR. Kemudian pakai persen. Nah, setelahnya ini bebas. Dia mau ada kalimat lanjutan atau kosong ya itu nggak masalah. Kemudian not like. Nah, berarti untuk nama customer yang huruf depannya ini bukan huruf A. Walaupun setelahnya ini bebas. Nah, di sini nggak akan tampil. Makanya yang tampil ya mungkin B, C, sampai Z lah gitu. Kalau yang pakai like, yang depannya A, kemudian persen, ya seperti yang pertama ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sini materinya mungkin masih bisa untuk 2 pertemuan lagi ya. Di sini kita udah sampai yang D, like dan not like. Mungkin sisanya yang dibahas nanti dari poin E sampai poin R ini untuk 2 pertemuan lagi. Sedikit kok ini sebenarnya. Ya kurang lebih 10-15 halaman untuk 2 pertemuan. Karena selebihnya untuk yang join, kemudian kontrol, insert, update, delete, select, dan alter, drop, create. Ini udah kita bahas ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan. Ini modulnya ada saya upload di e-learning juga. Kayak ya bisa aja masuk ke UAS nanti. Ya, mungkin sambil kalian pelajari.
Oke, apakah cukup? Tugas yang kemarin ada kesulitan atau sudah mumpuni semua? Udah ya? Susah? Kayaknya tidak perlu dijelasin, kayak bagian 4 sama 5. Bagian Dari 4, tinggal lebih dari 10. mungkin pernah dibahas tapi enggak intens. Yang ini tadi, yang pakai yang gitu. Tetap masih bisa ngumpulin sih kalau nggak salah. Button submit-nya nggak saya hilangin. Terakhir kapan ya? Tetap bisa sih harusnya ngumpulin masih. Bentar ya. Ya kalau mau kalian update tugasnya. Kayak di sini nggak saya cek cut off date-nya, jadi tetap bisa upload walaupun udah telat juga. Kalau dicek, kalau tombol submit atau edit submission-nya masih tampil, berarti masih bisa. Karena di sini saya nggak enable untuk cut off date-nya. Kalau saya enable, ya pasti nggak akan bisa lagi. Kalau mau diperbaiki ya silakan. Ya mungkin ditambahin komennya gitu kan. Kan biasanya ada kolom komen kan ya. Nah itu mungkin tambah keterangan, ini update file tugasnya gitu atau apa. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Saya tutup perkuliahan pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.